Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dilonia dengan NIM 2314010302. Di sini saya akan membacakan matan dari materi Al-Khawatu bil Ujnabiyah pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Al-Khawatu bil Ujnabiyah an Jabirin qala sum min kana yaumin bi Allahi wal yaumil akhiri fala yakhluwanna bim ra'atin laisa ma'aha dhu mahramin minha fa in thalitha humas syaiton. Rawahu Ahmad. Qala hibun nail wal khalwatu bil ujnabiyah mujma'un ala tahrimiha kama hakadzalikal hafizul asqalaniyu fi fathi bari wa illatut tahrimi ma fil hadithi min kauni syaitana thalithuhuma wa huduri yuqi'uhuma fil ma'siyati wa amma ma'a wa wujudil mahrami fal khalwa bil ujnabiyah jaizatun la matni wuqu'ul maksiyati ma'a huduri wakhtalafu hal yaqumu ghairuhu maqamahu fi dhalika kannas watathaqa qad faqila yajuzu li dha'fit tuhmati wa qilala yajuzu wa huwa zahirul hadithi. Selanjutnya teks al-mudhaja'ati fi saubin wahid. Yahrumud tija'u rajulaini am ra'ataini fi saubin wahidin idza kana ariyabni wa in kana kullu minhuma fi janibi mal fi rashi qala sumala yufdi rajulu ila rajuli fi thawbil wahidi walal martu ilal mar'ati fis thawbil wahidi. Rawahul Muslim. Selanjutnya teks at-tafriqi fil madjah. Yajibut tafriqu baina bni ashrin sinini wa akhawatihi fil madja'i qala sodaq muru aula dakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashri wa farraqu bainahum fil madja'i. Rawahu Tirmidzi. Qala ba'duhum ma'ala wa wujubi indal arabi. Selanjutnya arti dari teks di atas: berduaan dengan wanita non mahram.
Dari Jabir yang berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak berduaan dengan wanita yang tidak ditemani mahram, karena setan adalah yang ketiga di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Penulis Al-Nil berkata, berduaan dengan wanita non-mahram secara bulat dianggap haram sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Asqalani dalam Fath al-Bari. Alasan larangan ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu bahwa setan adalah pihak ketiga yang hadir dan kehadirannya menjerumuskan keduanya ke dalam dosa. Namun jika ada kerabat laki-laki berduaan dengan wanita non-mahram diperbolehkan, dan tidak ada kerabat atas terjadinya hal tersebut, dosa terjadi di hadapannya. Mereka berbeda pendapat tentang apakah orang lain dapat menggantikan posisinya dalam hal itu. Seperti wanita yang dapat dipercaya, sebagian berpendapat hal itu diperbolehkan karena lemahnya tuduhan, sementara yang lain berpendapat tidak diperbolehkan. Dan inilah makna hadis yang tampak di akhir kutipan. Selanjutnya, teks tidur dengan pakaian yang sama. Dilarang bagi dua pria atau dua wanita untuk tidur dengan pakaian sama jika mereka telanjang, maupun meskipun masing-masing berada di sisi tempat tidur yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pria tidak boleh tidur dengan pria lain dalam pakaian yang sama, dan seorang wanita dengan wanita lain dalam pakaian yang sama. Selanjutnya, teks terakhir, pemisahan dalam tidur. Memisahkan anak laki-laki berusia 10 tahun dan saudara-saudaranya dalam tidur adalah wajib. Diriwayatkan oleh Sadim, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan hukumlah mereka untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban ini berlaku untuk orang Arab. Selanjutnya, isi kandungan dari teks tersebut bahwa berduaan dengan wanita non-mahram hukumnya haram, karena dalam keadaan seperti itu setan akan menjadi pihak ketiga yang dapat menjerumuskan keduanya ke dalam perbuatan dosa. Namun apabila ada mahram yang hadir, maka diperbolehkan karena dapat mencegah terjadinya fitnah. Selain itu, dilarang bagi dua laki-laki atau dua perempuan tidur dalam satu kain tanpa busana, agar terjaga kehormatan dan tidak menimbulkan hal yang tidak pantas. Adapun anak yang telah berusia 10 tahun wajib dipisahkan tempat tidurnya dari saudara laki-laki maupun perempuannya, sebagai bentuk pendidikan adab, kesopanan, dan penjagaan diri sejak dini. Selanjutnya, saya di sini akan menyebutkan fi'il madi dari teks tersebut. Qala telah berkata, rawahu telah meriwayatkannya, haka telah menukil, kana telah ada atau telah menjadi, wujida telah ada atau ditemukan, akhtalufu mereka telah berbeda pendapat, qila telah dikatakan, amaro telah memerintahkan, doroba telah memukul. Selanjutnya, fi'il mudhari yuqi'uhuma menjerumuskan keduanya, yaqumu berdiri atau menggantikan kedudukan, yajuzu boleh atau diperbolehkan, la yajuzu tidak boleh, yakhluwanna berduaan atau menyendiri, yafdi bersentuhan atau mendekati, yajibu wajib atau harus. Yang terakhir ada fi'il amrnya, muru perintahkanlah, farroku pisahkanlah, la yakhluwanna janganlah berduaan, la yufdi janganlah bersentuhan atau mendekat. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.